I think not easy, In second half, many players change. Then after 65 minutes, we change all. So not easy game. Timnas Malaysia tercampakkan lagi. Kali ini giliran Timnas Inggris yang menolak lakukan FIFA Matchday dengan Timnas Malaysia. Well, there are many reasons. I mean, FA with the biggest tradition. It's the Three Lions, the country with the most competitive league. Upaya Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, untuk mengangkat level kompetisi tim nasional kembali mengalami kegagalan. Setelah sebelumnya ditolak oleh beberapa negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan bahkan Thailand dalam agenda FIFA Matchday, kini giliran Timnas Inggris yang secara resmi menolak undangan dari FAM untuk menggelar laga persahabatan internasional. Penolakan dari Timnas Inggris ini menjadi sorotan tajam publik dan media, karena menjadi simbol berulang dari kegagalan diplomasi sepak bola Malaysia di kancah internasional. Dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris, DFA, mereka mengonfirmasi bahwa undangan dari Malaysia telah diterima, namun tidak dapat diakomodasi dengan alasan prioritas kompetitif dan teknis. Kami menghargai pendekatan dari Federasi Sepak Bola Malaysia. Namun, setelah mempertimbangkan rencana jangka pendek dan tujuan teknis dari pelatih kepala kami memutuskan untuk mengisi jadwal FIFA Matchday dengan laga-laga melawan negara-negara berperingkat lebih tinggi yang dinilai mampu memberikan simulasi ideal menjelang turnamen utama, tulis pernyataan FA Inggris, dikutip dari situs resminya. FAM berambisi, tapi dianggap tidak realistis. Langkah FAM mengundang timnas Inggris sebenarnya bukan tanpa tujuan. Dalam wawancara sebelumnya, Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin menyatakan bahwa Malaysia ingin membuka lembaran baru dalam sejarah sepak bolanya dengan menantang negara-negara besar sebagai bagian dari proses pembelajaran dan eksposur internasional. Kalau kita terus main dengan tim-tim yang sama di Asia Tenggara, kita tidak akan berkembang. Kita harus berani bermimpi besar. Dan salah satunya adalah dengan bermain melawan tim-tim elit dunia seperti Inggris, Jerman, atau Belanda, ujarnya pada Januari 2025. Namun, ambisi besar ini dinilai sebagian kalangan sebagai langkah yang terlalu jauh, mengingat peringkat FIFA Malaysia yang masih terpuruk di luar posisi 130 besar dunia. Sebaliknya, Inggris saat ini duduk nyaman di peringkat 5 besar dunia, dan menjadi salah satu kandidat kuat juara Euro 2026 mendatang. Suara pengamat, Malaysia harus realistis. Pengamat sepak bola Asia Tenggara, Muhammad Nazri Kamarudin, menyebut bahwa FAM perlu bersikap lebih strategis dan membumi dalam menyusun agenda pertandingan internasional. Saya paham semangat untuk berkembang, tapi ada proses yang harus dilalui. Malaysia belum cukup kuat untuk menarik minat negara-negara seperti Inggris. Bahkan Jepang atau Korea pun memilih lawan yang bisa memberikan kompetisi setara. Kita harus mulai dari bawah. Bangun prestasi dulu di ASEAN dan Asia sebelum berharap banyak di level dunia, ujarnya. Nazri juga menyarankan agar FAM lebih memprioritaskan penguatan program usia muda, kompetisi domestik, dan kualitas pelatih sebagai pondasi utama peningkatan sepak bola nasional. Reaksi supporter, campuran antara kecewa dan dukung. Kabar penolakan dari Inggris ini langsung menjadi bahan pembicaraan hangat di media sosial. Tagar Famto Ambio sempat trending di X, dulu Twitter, Malaysia selama beberapa jam. Banyak warganet yang menilai langkah FAM sebagai hal memalukan dan menunjukkan kurangnya pemahaman akan posisi Malaysia di peta sepak bola dunia saat ini. Namun di sisi lain, ada juga kelompok supporter yang justru mendukung langkah berani FAM sebagai bagian dari visi jangka panjang. Saya rasa FAM berani berpikir besar, dan itu patut diapresiasi. Memang belum waktunya, tapi siapa tahu di masa depan kita bisa benar-benar lawan Inggris kalau proses pembinaan kita benar, tulis akun Harimau Supporters. Alternatif laga dan arah baru untuk FIFA Matchday. Dengan penolakan dari Inggris, FAM kini dihadapkan pada pilihan sulit. Mencari lawan yang sepadan namun tetap memberikan nilai tambah bagi perkembangan timnas. Menurut bocoran yang beredar di media lokal, FAM kini tengah menjajaki kemungkinan mendatangkan tim-tim dari kawasan Afrika seperti Ghana atau Kamerun, serta beberapa negara Amerika Latin yang belum memiliki jadwal padat, seperti Venezuela atau Honduras.
Langkah ini dianggap lebih realistis dan tetap memberikan warna kompetisi yang berbeda bagi pemain Malaysia yang selama ini lebih sering menghadapi lawan dari Asia Tenggara. Sementara itu, pelatih kepala timnas Malaysia, Kim Pan-gon, menyatakan akan tetap fokus pada tujuan jangka panjang tim, yakni kualifikasi Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030. Lawan siapapun, kami akan tetap fokus membentuk tim yang kuat, solid, dan disiplin. Kegagalan mendapatkan lawan kuat bukan akhir dari segalanya. Kami percaya pada proses, katanya dalam konferensi pers terakhir. Kesimpulan, penolakan dari timnas Inggris terhadap undangan FIFA Matchday dari Malaysia menunjukkan bahwa mimpi besar harus diiringi oleh pijakan yang realistis. Meski menyakitkan, ini bisa menjadi momentum introspeksi bagi FAM dan seluruh stakeholder sepak bola Malaysia untuk bekerja lebih keras dalam membangun fondasi yang kuat, sebelum berharap mendapat tempat di panggung sepak bola dunia. Kini, semua mata tertuju pada langkah FAM selanjutnya. Apakah mereka akan belajar dari kegagalan ini, atau kembali mengulang strategi ambisius yang tidak selaras dengan kondisi sepak bola nasional saat ini? Penolakan tersebut disampaikan oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris, FA, melalui pernyataan resmi yang menegaskan bahwa mereka memiliki prioritas untuk menghadapi negara-negara dengan peringkat FIFA yang lebih tinggi dan dianggap dapat memberikan tantangan lebih besar menjelang Euro 2026. Kami menghargai undangan dari pihak Malaysia. Namun untuk FIFA Matchday mendatang, fokus kami adalah mempersiapkan tim dengan uji tanding melawan negara-negara yang selevel dalam kompetisi Eropa, ujar juru bicara FA Inggris. Penolakan ini menjadi pukulan telak bagi Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang tengah berupaya meningkatkan kualitas skuad nasional dengan mengadakan laga uji coba internasional melawan tim-tim besar dunia. Sumber dalam FAM menyebutkan bahwa undangan kepada Inggris merupakan bagian dari strategi ambisius untuk mendongkrak eksposur dan pengalaman bertanding timnas Malaysia di level tertinggi. Namun, tidak sedikit pihak yang menilai langkah FAM terlalu ambisius dan tidak realistis. Peringkat FIFA Malaysia yang saat ini berada di luar 130 besar dunia dianggap belum cukup menarik perhatian negara-negara elit Eropa. Pengamat sepak bola Asia Tenggara, Ahmad Nazri, mengatakan bahwa Malaysia seharusnya lebih fokus membangun konsistensi dengan negara-negara regional terlebih dahulu sebelum membidik lawan-lawan kelas dunia. Jika ingin dihormati di kancah global, timnas harus lebih dulu membuktikan performa konsisten di Asia, jelasnya. Sementara itu, para supporter Harimau Malaya menyambut kabar ini dengan nada kecewa namun realistis. Kami tahu kualitas masih jauh, tapi setidaknya FAM sudah berani mencoba. Mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk berbenah, kata seorang pendukung di media sosial. Dengan penolakan dari Inggris, FAM kini harus kembali menyusun ulang agenda FIFA Matchday mendatang. Ada spekulasi bahwa FAM sedang menjajaki kemungkinan mengundang tim-tim dari Afrika dan Amerika Latin sebagai alternatif.